Suatu ketika Rihanna, penyanyi yang kondang itu mengatakan bahwa bersinarlah seperti berlian. Pendapat ini sangat berbeda dengan pendapat Albert Einstein yang mengatakan bahwa salah kalau berlian itu bersinar. Dia hanya merefleksikan, dia hanya memantulkan. Tapi apa hubungan Rihanna dan Einstein ini dalam Copras-Capres 2024 kita? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, secapres maupun tidak, jika beda pilihan jangan baper. Saudara, apa yang dikatakan Rihanna, penyanyi sohor dan seksi itu, bersinar teranglah atau bercahayalah seperti berlian, sebenarnya ya tidak begitu salah. Masih mengandung unsur kebenaran menurut Rihanna dan pendukungnya tentu. Kalau Mbah Kiai Albert Einstein tentu pandangannya berbeda. Mbah Kiai Einstein tentu saja yang merasa kepedean saking jeniusnya menganggap itu pendapat idiot. Idiot itu maknanya hampir sama yang sering diucapkan dungu oleh pakar kedunguan Rocky Gerung. Itu menjadi ciri khas para tokoh politik PSI gaek. PSI bukan Partai Solidaritas Indonesia, tetapi PSI jadul, Partai Sosial Indonesia zaman Orla dulu. Dengan orang ini nanti kita akan tahu apa perbedaan dan persamaan antara Rihanna dan Rocky Gerung. Meskipun tentu lebih moncer Rihanna. Menurut Mbah Kiai Albert Einstein, berlian itu tidak bersinar atau memunculkan sinar dari dalam dirinya. Seandainya berlian kita andaikan sesosok tubuh, tetapi berlian itu memantulkan cahaya, ia membalikkan cahaya. Berlian atau intan adalah benda berharga yang masuk kategori mineral yang secara kimia merupakan bentuk kristal atau allotrop dari karbon. Intan terkenal karena memiliki sifat-sifat fisika yang istimewa, terutama faktor kekerasannya, sehingga tidak tembus cahaya. Kekerasannya yang bisa mencapai skala kekerasan Mohs, tingkat tertinggi, dan kemampuannya dalam mendispersikan cahaya, memancarkan cahaya. Karena materinya tidak tembus cahaya, melainkan mendispersikan cahaya, maka ia dikreasi oleh manusia sedemikian rupa agar ia bisa terlihat gemerlap dalam memantulkan cahaya dari semua sisi. Maka dibentuklah berlian dengan patahan-patahan sudut atau guntingan, potongan yang membentuk beragam sudut dalam berbagai variasinya. Maka manakala ia menerima cahaya, ia bisa membalikkannya ke berbagai sisi dan memberikan visual effect yang bisa sangat dramatis. Apa yang dipahami oleh Rihanna dan apa yang dimengerti oleh Einstein adalah soal persepsi dan perspektif. Persepsi itu bisa mempengaruhi perspektif, iya. Namun perspektif berpikir juga bisa mempengaruhi persepsinya atas sesuatu. Sebagai orang yang pernah bekerja di media, saya tahu ada berita baik dan berita buruk, berita nyata, berita bodong. Di medsos juga seperti itu, tapi dengan membaca buku-buku standar yang layak jadi referensi, logika kita terjaga untuk menyikapi, mengetahui latar belakang dan proyeksinya, serta bagaimana melihat secara proporsional.
Sejak zaman Simba-Simba, zaman prasejarah atau pra-peradaban, omongan seperti Rihanna selalu ada, dan jauh sebelum lahir Mbah Kiai Einstein, saya kira sanggahan seperti sang ahli fisika itu pasti juga ada, setidaknya dalam perkiraan saya. Namanya juga persepsi dan perspektif. Persepsi adalah proses pemahaman, pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus, seperti sebuah daya cerap untuk menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris, untuk memberikan gambaran dan pemaknaan atas sesuatu. Sangat tergantung modalnya, daya literasinya. Itu lebih merupakan sistem kerja saraf mengenai yang fisik dan non-fisik dari penginderaan mata, telinga, lidah, hidung, yang kemudian dicerna oleh otak. Perspektif dalam KBBI penjelasannya sangat sederhana, sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan dalam memilih sesuatu hal. Pemaknaan yang agak gimana gitu. Tapi ya mungkin itu bisa sedikit membuat kita agak ngerti mengapa di Indonesia ada kecebong dan kampret, juga kadrun. Kata Jokowi istilah itu sudah hilang atau semestinya hilang. Istilahnya saja yang coba dihilangkan, kayak FPI atau HTI, nyata ya tetap saja. Tetap juga ada yang pro Jokowi dan yang anti. Ada yang sinis pada Indonesia, ada yang cinta setengah mati dan cinta sampai mati. Ya, yang paling asik tentu cinta Indonesia tetapi tinggal di luar Indonesia, jadi merasakan kebebasan itu. Cara pandang Rihanna dan Einstein juga banyak dipraktikkan dalam dunia politik Indonesia, terlebih terkait soal pemilu dan apalagi soal pilpres di tahun 2024. Dalam lembaga survei pun ada yang bisa menyodorkan perhitungan yang bertolak belakang, yang berbeda. Siapa yang terunggul elektabilitasnya, siapa yang bakal menang pilpres 2024. Ada lembaga survei yang bilang GP akan satu putaran melawan AB, tetapi lembaga survei lainnya menyodorkan fakta survei mereka bahwa AB yang akan menang, mengalahkan GP, dan seterusnya. Bagaimana kalau lembaga survei yang berbeda-beda itu benar semua ternyata? Sebanyak yang dijagokan lembaga survei tadi kan? Rihanna tidak salah mengatakan berlian itu memunculkan cahaya, mengeluarkan cahaya, maka bersinarlah seperti berlian. Dan dengan bacaan ia mengidentifikasi diri untuk bisa bersinar, dan hasilnya melahirkan banyak fans yang meyakini bahwa Rihanna adalah berlian yang bercahaya. Kehidupan Rihanna begitu gemerlap, bercahaya, maka ia sampai pada kesimpulan itu. Kaum sufi yang bisa melihat Rihanna topless atau telbut, telanjang bulat, walaupun memakai busana rangkap 6 sekalipun, mereka mengetahui bahwa cahaya itu tidak keluar dari tubuh Rihanna. Apa yang dipelajari Rihanna dipikirkan, dipelajari, dikuasai, ditekuni, diperjuangkan. Dan lebih-lebih apa yang menjadikan Rihanna melakukan itu semua hingga dibilang sukses. Yang membuat bercahaya bukan tubuh Rihanna, tetapi di dalam tubuh Rihanna yang merefleksikan value, nilai-nilai perjuangan Rihanna sebagaimana berlian, makin remit patahan-patahannya, makin gemerlap memantulkan cahaya. Demikian juga dengan hidup manusia, semakin dahsyat pengalaman hidupnya, mungkin penderitaannya,
Semakin panjang dan lebar dan dalam dan tinggi seperti lekuan-lekuan dalam batu intan itu, semakin menunjukkan banyak nilai-nilai kehidupan yang terrefleksikan di sana. Tapi orang taunya Rihanna yang kaya, populer, hidup mewah, bajunya, parfumnya, gaya hidupnya. Bukan bagaimana patahan-patahan atau guntingan-guntingan dalam hidupnya, dalam proses perjuangannya, kegagalannya, penderitaannya. Sebagai subjek mungkin saja demikianlah cara berpikir Rihanna. Itu bagian dari persepsi dan perspektif yang dibangun atau berkelindan di dalam dirinya. Tetapi ia tidak bisa merumuskan. Tentu saja cara pandang Rihanna lebih simpel sebagaimana ajaran Soeharto yang pragmatis dalam apa yang disebut manajemen by product. Melihat hasilnya, itu lebih banyak pengikutnya. Sementara Mbah Kiai Albert Einstein yang tidak dididik oleh Orba, lebih memilih manajemen by process. Sedikit pendukungnya karena terlalu jelimet bahwa segala sesuatu ada prosesnya. Jangan melihat dia sekarang kaya atau sukses, tetapi bagaimana proses perjuangannya hingga sukses itu diraih. Kalau soal berlian itu bercahaya atau hanya memantulkan cahaya, ya sebetulnya pembedanya sangat gampang. Letakkan berlian dalam kegelapan, gelap total. Tidak ada bias sinar sedikit pun. Ini seperti ungkapan emas murni di timbunan sampah. Emas murni tetap akan emas murni walau di timbunan sampah sekalipun. Sementara berlian membutuhkan cahaya untuk bisa memunculkan cahaya yang sebenarnya hanyalah memantulkan cahaya. Makin banyak cahaya, makin terlihat gemerlap. Makin banyak yang dipantulkan, apalagi jika lekuk-liku pada sudut berlian atau intan itu makin rumit atau complicated. Berlian tidak memunculkan sinar dalam kegelapan. Bedakan dengan api yang bisa menyingkirkan kegelapan meski hanya dari sebatang korek jres. Tentu saja sebentar, tidak luas pula jangkauannya. Karena ya hanya sebatang korek jres. Bandingkan dengan matahari. Walaupun ada juga yang berpikir matahari adalah kesia-siaan. Dia hadir ketika bumi terang di siang hari. Di malam hari matahari malah tidak nongol babar belas. Bumi jadi gelap apalagi pas ugelangan. Lebih sial lagi di Indonesia semasa pandemi, matahari malah tutup. Kesaing dengan toko online.